Nanti orang tanya lagi, kenapa Pak Luhut yang ngurus? Lah ya dari awal disuruh saya ngurus, ya saya urusin. Sekarang sudah mulai naik sih ya, mulai bagus. Dan tidak ada, ya saya ulangi nih ya, tidak ada investasi yang turun atau membatalkan investasi semenjak COVID. Nambah yes. Lucu ya. Segmen kedua ini kita akan membahas isu-isu terkini selama masa pandemi. Sudah hampir 4 bulan ya Pak ya, masa pandemi di Indonesia. Kalau misalnya kita melihat sekarang tren angka penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa dibilang sedang tinggi-tingginya. Bahkan angka penyebaran sudah menjadi paling tinggi Pak di Asia Tenggara. Sampai saat ini rata-rata penambahan kasus mencapai 1.000, lebih dari 1.000 bahkan setiap harinya. Per hari ini, hari Selasa, udah ada lebih dari 55.000 kasus di Indonesia. Bagaimana tren investasi di Indonesia dari dalam dan luar negeri sampai saat ini? Sebenarnya dibilang memburuk ya enggak, membaik menurut saya. Karena tingkat penyembuhan itu, kesembuhan itu sudah mendekati 50%. Itu yang harus orang suka lupa lihat gitu. Tapi yang di-highlight? Yang di-highlight yang meninggal. Yang meninggal karena, yang infected, karena kamu periksa tambah, ya juga kelihatan tambah. Tapi tingkat recovery rate-nya meningkat. Sudah hampir 48% begitu. Jadi sudah makin banyak penyembuhan itu. Jadi tingkat penyembuhan per hari dengan tingkat yang meninggal itu jauh juga. Penyembuhan tiap hari juga lebih dari 1.000 dah saya kira ya. Dan sekarang ini kita jauh lebih siap dari 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah, 3 bulan lah. Sekarang kita punya rumah sakit yang sudah siap sekian ribu rumah sakit, 2.800 sekian. Kemudian juga dokternya lebih siap, APD-nya sudah sangat siap, malah kita sudah bisa ekspor. Ya, dan kemudian juga tadi obat kemarin karena saya yang mempunyai hubungan dengan Abu Dhabi, tiba-tiba kemarin saya ditelepon sama Minister Suhail, teman saya diminta oleh Crown Prince Muhammad bin Zayed. Mereka rupanya meresearch vaksin. Sudah pada tahapan uji klinis ya. Nah itu si Crown Prince minta supaya G42, perusahaan sana itu kerjasama dengan kita. Nanti sekarang kerjasama dengan Bio Farma. Nah, saya lapor Presiden setuju. Karena Presiden sama Muhammad bin Zayed ini ya jadi kayak saudara aja. Nanti orang tanya lagi, kenapa Pak Luhut yang ngurus? Lah ya dari awal disuruh saya ngurus, ya saya urusin. Jadi sekarang berkembang hubungan itu. Nah, jadi kita lihat, kalau vaksin ini bisa, Bio Farma kita itu bisa memproduksi 250 juta cup. Jadi tiap orang kalau ada itu 2 cup. Jadi itu bisa per tahun, bisa mengcover 125 juta penduduk Indonesia. Kalau dimasuk lagi nanti dengan Angkatan Darat, TNI, angka itu mungkin akan tambah. Nah, jadi saya kira, tapi kalau kita kerja 24 jam, misalnya angka itu mungkin lebih tinggi dari itu. Nah, soal tren investasi ini di Indonesia sendiri, baik dari dalam maupun luar negeri sebenarnya? Sekarang sudah mulai naik sih ya, mulai bagus. Dan tidak ada, saya ulangi nih ya, tidak ada investasi yang turun atau membatalkan investasi semenjak COVID. Nambah yes. Lucu ya. Saya beri contoh, besok tuh saya mau pergi di mana, hari Kamis ya, di Batam. Bintan itu ada investasi baru boksit. Boksit itu sekarang sudah jalan, itu investasinya hampir 3 miliar dolar. Dan sudah mau mulai produksi tahun ini dan tahun depan dia akan bisa ekspor 650 juta dolar. Tapi saya bilang, kamu jangan ekspor semua, kasih Inalum. Itu yang disebut integrated industry. Karena Inalum ini selama ini impor dari Australia. Pastilah cost-nya dari Australia lebih mahal daripada dari Bintan. Jadi seperti ini kita lihat betul-betul terintegrasi. Strategi jangka pendek mungkin dan jangka panjang dari pemerintah untuk memunculkan daya tarik investasi di tengah situasi seperti ini. Yang pertama itu sebenarnya kemarin baru Presiden kasih arahan lagi, mengingatkan kita lah. Itu memang omnibus itu sangat penting. Jadi dengan tadi Undang-Undang Tenaga Kerja satu. Yang kedua, kita ini selalu salah karena kita jadi dagangan tanah gitu loh.
Padahal seperti di Vietnam, tanah itu dikasih sewa aja. Ya. Nah sekarang kita mau niru. Jadi salah satu proyek yang segera ditiru ada 4.000 hektar. Kita kasih mereka itu gratis selama berapa tahun, kemudian sewa nanti setelah mulai berapa tahun. Dan semua izin-izin semua kita yang ngurus. Jadi dengan begitu cepat. Pak Luhut, memasuki era new normal, kalau misalnya sekarang kita di Jakarta sedang tahap transisi kan, dari PSBB transisi memasuki masa new normal. Nah, kehidupan normal baru ini artinya juga bisa dilihat sektor ekonomi sudah kembali bergerak. Ya. Apa saja insentif atau stimulus yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendorong? Iya, sangat banyak tuh Jessica, tuh sangat banyak ya, insentif-insentif diberikan kepada industri-industri baik UMKM maupun tadi industri-industri lain ya. Yang terutama Presiden mengingatkan berkali-kali adalah industri-industri yang labor intensif, yang memperkerjakan banyak orang. Mengenai pajak lah, mengenai bunga lah, mengenai apalah, diberikan keringanan yang terjadi akibat COVID-19.